Hati-hati Eropa, memberlakukan sanksi energi Rusia lebih banyak kerugian daripada kebaikannya. Eropa perlu memikirkan ulang sanksi yang menyasar minyak dan gas Rusia. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, sanksi itu dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal dan juga Menteri Keuangan Sergei Marchenko di Washington pada Kamis waktu setempat, Yellen mengatakan larangan seperti itu pada akhirnya dapat menyebabkan lebih banyak kerugian pada kebaikan. Eropa jelas perlu mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia, tapi kita perlu berhati-hati ketika kita berpikir untuk memperlakukan larangan energi. Negara-negara besar Eropa ramai-ramai memberlakukan larangan impor gas dan juga minyak Rusia sebagai hukuman atas invasi Rusia di Ukraina. Seiring dengan itu, mereka juga di era kekhawatiran akan kekurangan pasokan dan bersiap mengambil langkah-langkah penanganannya. Mulai dari menghemat energi, memindahkan pemesanan ke negara lain, dan juga mulai menyasar pada energi terbarukan dan biogas. Larangan energi Eropa juga akan menaikkan harga minyak global. Jadi sebenarnya sanksi itu hanya berdampak sedikit saja bagi Rusia. Akibat sanksi, mungkin ekspor minyak dan gas Rusia turun, tetapi harganya bakal jauh lebih tinggi. Uni Eropa yang mengimpor sekitar 45% gasnya dari Rusia sedang berupaya memperluas sanksinya untuk memasukkan embargo minyak dan gas. Namun, para ahli mengingatkan tindakan sanksi baru bisa terjadi beberapa bulan lagi atau bahkan tidak bisa dilakukan saat ini. Presiden Vladimir Putin sebut negara barat termasuk AS tak mampu tekan Rusia dengan sanksi internasional. Negara barat terus melancarkan sanksi ekonomi terhadap Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina. Atas situasi itu, Rusia juga telah bertahan dari tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Presiden Putin secara tegas memerintahkan larangan pinjaman valuta asing dan juga transfer oleh warga Rusia ke luar negeri. Hal itu adalah respon balasan ekonomi yang dikenakan Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga para negara sekutunya guna menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Strategi serangan kilat ekonomi yang dilancarkan negara-negara barat terhadap Rusia juga telah gagal, kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah rapat pemerintah terkait dengan isu ekonomi pada Senin. Faktor negatif utama bagi ekonomi Rusia dalam beberapa tahun terakhir adalah sanksi barat yang ditujukan untuk merusak situasi keuangan dan juga ekonomi di negara kami dengan cepat, memprovokasi kepanikan di pasar, menghancurkan sistem perbankan, dan menyebabkan kelangkaan barang berskala besar di toko-toko. Menurut Putin, Rusia juga telah bertahan dari tekanan yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini saat nilai rubel kembali ke level pada paruh pertama Februari dan nilai surplus neraca pembayaran berjalan saat ini membukukan rekor tertinggi, yakni lebih dari 58 miliar dolar AS. Selain itu, Putin juga mengakui bahwa dalam 1,5 bulan terakhir harga konsumen di Rusia telah meningkat 9,4% dan inflasi melonjak ke angka 17,5% secara tahunan per 8 April. Kendati demikian, sanksi-sanksi tersebut pada gilirannya merugikan Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa dengan naiknya inflasi dan angka pengangguran, memperlemah dinamika ekonomi, mengurangi standar hidup, dan juga mendevaluasi tabungan. Presiden Vladimir Putin juga telah menyiapkan pertahanan menjauh dari mengandalkan dolar dan juga mencoba untuk membuat ekonomi Rusia kebal terhadap sanksi internasional. Rusia juga mempersiapkan negaranya untuk menghindari dampak buruk sanksi dari negara-negara barat yang selama ini terus menekannya. Di bom sanksi, ramai crazy rich Rusia larikan duit ke sini. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga sejumlah negara lain ke oligarki Rusia membuat orang kaya negeri itu mengalihkan sebagian kekayaan ke luar Eropa. Bukan China yang dipilih, tetapi Uni Emirat Arab, yakni Dubai. Orang kaya Rusia juga telah berusaha mengalihkan dana ke Dubai dari Swiss atau London. Data salah satu sumber Reuters, seorang bankir senior bank di swasta besar Swiss dan juga seorang pengacara yang mengetahui masalah itu dan